kita memasuki tema yang baru yaitu leading as influencer in my community. Setelah kita 2 bulan lalu bagaimana membahas kita menyatakan pengaruh di dalam keluarga, lalu bulan lalu di dalam gereja, sekarang kita berbicara tentang bagaimana kita memimpin dengan membawa pengaruh di dalam komunitas yang Tuhan percayakan kita ada. Setelah aku dikasih Tuhan ayat mendasarinya, next slide. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28. Dan saya ingin saudara membacakannya, memperkatakannya, mengucapkannya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, saya kalau baca tentang kehidupan Kristus, dan saya biasa membaca buku tentang leadership. Saya lihat saudaraku, tidak ada ilmu kepemimpinan yang bisa diajarkan yang sehebat seperti Tuhan kita ini. Bagaimana tidak hebat saudaraku? Sebagai seorang pemimpin yang beda dengan dunia ajarkan. Kadang-kadang orang menempatkan pemimpin itu dia sebagai seorang yang paling di atas. Bahkan saudaraku ada yang mengeluh dan semoga itu tidak terjadi karena kehidupan saya dan kehidupan pemimpin di tempat ini. Pak, dia pemimpin tapi kelakuannya kayak bos. Bosi banget Pak. Aduh, gak bisa mendarat. Untouchable person. Gak bisa sentuh Pak. Oh kiranya Tuhan menolong saya. Saudaraku, Yesus Kristus. Luar biasa saudaraku. Bukan cuma disentuh sama perempuan yang sakit pendarahan. Tapi dia menyentuh orang kusta. Yang hari itu hukumnya kalau ada orang kusta saudaraku. Gak bisa bersama-sama dengan orang biasa. Tapi Yesus menyentuhnya. Ini bukti bahwa dia saudaraku seseorang yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Gak ada ceritanya sebetulnya dalam leadership itu kita harus bersikap bosi. Ya, memimpin dengan menggunakan otoritas sehingga menjadi otoriter. Tapi Tuhan datang bahkan di sisi yang lain dia berkata begini. Siapa yang mau terbesar dia harus menjadi pelayan bagi semuanya. Siapa yang mau jadi terkemuka, dia harus menjadi hamba dari semuanya. Tidak ada ilmu leadership saudara bisa dapatkan di dunia ini seperti ini. Tapi justru ini saudaraku, kepemimpinan yang sangat luar biasa. Dan kita lihat pengaruh Kristus saudaraku. Dia tidak memulai dari sebuah pengurusan konglomerasi yang hebat. Dia hanya mulai dengan 12 orang yang sederhana. Tapi dengan perusahaan yang dibangun, kalau kita bicara konteks perusahaan. Sampai sekarang eksis perusahaan itu. Bahkan sekarang perusahaan itu mengglobal seluruh dunia. Hanya karena sifat leadership bagaimana datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saudara dikasih Tuhan, makanya kalau mau menyatakan pengaruh, sudah deh. Jangan pernah saudara berpikir untuk bisa menyatakan pengaruh dengan tanpa memiliki sikap hati melayani. Begitu kita mengikuti teladan kehidupan kepemimpinan Kristus, maka kemampuan daya untuk mempengaruhi itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara kenal Mother Teresa. Seorang wanita saudaraku. Satu kali Billy Graham berkhotbah. Dia berkata begini. Apa yang membedakan? Oh, dia tanya dulu sama orang yang hadir. Cantik mana? Mother Teresa dengan Lady Di. Saya pendeta Roni Daud Simeon. Saya laki-laki normal. Saya akan tetap berkata. Lebih cantik Lady Di. Aduh senyumannya kalau dia miring kepalanya gini. Orang Manado bilang, odo malele jo. Cantik banget saudaraku. Tapi apa yang dikatakan oleh siapa namanya Billy Graham almarhum. Dia berkata begini. Lady Di, she was beautiful outside. But Mother Teresa, she was beautiful inside. Waduh saudaraku. Tapi anak-anak muda maunya outside terus. Nah saudaraku, kenapa saudaraku? Satu kali saudaraku dia diundang. Saya lupa waktu itu presiden siapa yang di Amerika. Bill Clinton kah atau. Dia diundang ke Amerika. Dan dia bicara di seluruh anggota kongres. Dan dia berkata begini. Don't kill your baby. Amerika. Give your baby to me. And I will bring them to Calcutta, India. Kenapa? Amerika mengizinkan aborsi. Malu orang Amerika saudara. Dan dia terima hadiah Nobel.
hadiah Nobelnya itu saudaraku, dia pakai juga. Bukan. Ya, dia terima hadiah Nobel, tapi dia juga terima hadiah dari pemerintah Amerika. Dia pakai itu justru untuk apa? Mensejahterakan orang-orang miskin di Kalkuta, India. Datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Namanya harum sampai sekarang. Ya, sementara Lady Di cantik saudaraku. Tapi kalau mau jujur perbandingan dua nama tersebut, saudara akan sepakat bersama saya. Saudara akan lebih mengakui pengaruh yang hebat adalah Mother Teresa. Saudaraku, dalam Filipi pasal 2 ayat ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Hidup bersama ini bukan 7-Eleven loh ya. Bukan living together, kumpul kebo, the buffalo togetherness. Tadi lama enggak ketemu, kurusan kamu ya. Oke, nanti kita sesudah ini ketemu lagi ya. Oke. Hendaklah dalam hidupmu bersama, ini maksudnya dalam komunitas. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya cantumkan ayat ini kenapa? Sebetulnya ayat ketentuannya yang dari Pak Arifin cuma ayat yang tadi. Tapi ini saya dapat lagi gini saudara. Begini, untuk bisa melayani, menyatakan pengaruh, maka kita ini mesti belajar dari Yesus sendiri. The center of everything is Christ Jesus. Makanya kalau ada orang menawarkan saudara sekolah untuk anak-anak saudara. Terus sekolah itu menawarkan begini. Pak, masukkan di sekolah kami. Kenapa? Kami mengutamakan karakter building misalnya. Pembangunan karakter keren. Ajukan pertanyaan begini. Karakter yang seperti siapa yang Anda mau bangun di sekolah ini? Kalau mereka menjawab bukan Yesus Kristus, jangan disekolahkan di sana. Sebab kalau bicara tentang karakter building, contoh yang paling keren, Yesus Kristus. Sudah. Dan saudaraku dikasih Tuhan, contoh gini. Berapa banyak saudara percaya bahwa dia raja di atas segala raja? Kunci G. Saudara percaya dia raja? Nyanyi dulu supaya saudara tidak tegang. Apalagi beberapa saudara baru datang. Jadi mungkin ras tadi, udah terlambat cepetan. Habis lu sih mandi lama-lama banget. Udah kan ada gitu mungkin tadi ya, sampai akhirnya ke gerejanya terlambat gitu ya. Ada yang tadi misalnya macet di mana gitu. Minggu ada macet nggak minggu ya? Gila. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Oke, saudara percaya dia Raja ya? Pakai segala raja. Dengar saudara. Seluruh raja-raja di dunia ini pada umumnya mereka punya budak-budak. Betul enggak? Dan kebanyakan budak-budak mereka tetap diperlakukan sebagai budak. Tapi raja di atas segala raja kita ini memperlakukan budak-budak dosa saudara dan saya ini. Budak-budak kerajaan kegelapan. Diangkatnya kita dan tidak dijadikan budak lagi. Saudara dan saya dijadikan putra-putri kerajaan Tuhan. Bukankah itu raja yang hebat? Ini yang membedakan, makanya kalau bicara karakter, udah deh. Cuma Kristus yang harus kita teladani. Saudara dikasih Tuhan, begini. Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Think about it slowly. Saya mikir loh, sudahkah kamu Roni punya pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Yesus? Saya harus tanya dong sebagai hamba Tuhan. Nah sekarang saya ajak juga saudara bertanya sekarang pada dirimu. Sudahkah saya memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus? Apa yang menyebabkan kita tidak bisa menyatakan pengaruh dengan baik dalam komunitas atau dimanapun saja? Karena mungkin, bukan mungkin seharusnya, so pasti, so tentu. Kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Kristus. Dan kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus Kristus. So pagi ini mari, how we can know
Bagaimana kita bisa tahu pikiran dan perasaan Tuhan? Jelas, pikiran dan perasaan Tuhan hanya bisa kita ketahui lewat firman Tuhan. Selama kita tidak pernah belajar mengerti firman Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui dan mengenali pikiran dan perasaan seperti Kristus? Saya ajak saudara, jangan cuma jadi orang Kristen biasa yang duduk manis setiap minggu ke gereja. Itu memang bagus. Tapi lebih bagus lagi kekiran saudara meningkat sekarang. Mulai belajar pikiranmu seperti pikiran Kristus. Tadi lagunya tadi loh. Nah, refrennya. Pikiranmu, kehendakmu, nyanyikan saudara. Tadi saya nyanyi enggak begitu. Saya rubah nyanyinya begini. Pikiranku, kehendakku, perasaanku juga. Sebab dalam jiwa itu kan ada 3 tuh. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Kalau cuma pikiran perasaan, perasaannya nanti beda. Makanya saya tadi tambah sendiri, tambah perasaan. Supaya komplit. Pikiran, perasaan, kehendak yang memang harus berselaras dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, gini loh. Kalau kita mau belajar untuk bisa belajar memikirkan seperti pikiran Kristus. Belajar merasakan seperti perasaan Kristus. Belajar melakukan seperti kehendak Kristus. Berarti gak usah ngomong soal dosa saudara. So pasti Anda tidak akan melakukannya. Sudahlah gak usah ngomong soal iri hati. Gak usah ngomong soal ketamakan. Gak usah ngomong soal hal-hal yang negatif saudaraku. Saudara pasti tidak akan melakukannya. Karena apa? Karena kita mau belajar menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Kita mau menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus. Kita mau menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Kadang-kadang kita ini lebih menyerang dosanya saudaraku. Tapi sekarang saya harus berubah. Saya lebih berpikir mau menekankan jemaat untuk menyelaraskan aja pikiran kita dengan pikiran Kristus. Menyelaraskan saja perasaan kita dan perasaan Kristus. Selaraskan kehendakmu dengan kehendak Kristus. Maka saya percaya saudaraku, gak usah ngomong banyak dosa. Ketika kamu menyelaraskan semuanya, kamu akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Dan next slide lagi. Saya akan tunjukkan bagaimana ini akan membawa pengaruh kepada komunitas. Sebab saya menemukan survei di Bilangan Research Center BRC. Next slide. Dalam survei ini, tunggu ya. Ini dulu. Kenapa penting berkomunitas? Sebab Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Hanya cerita-cerita dari nenek moyang, hanya Tarsan yang bisa hidup sendirian. Dan itu ternyata mitos. Coba bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon yang berikutnya. Ditemani dengan monyetnya. Saudaraku dikasih Tuhan. Anda tidak bisa mungkin hidup sendirian. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan kita butuh komunitas. Yesus aja Tuhan kita Allah Tritunggal Bapa Putra Kudus itu Allah berkomunitas. Dari mana kita tahu? Kejadian 1:26. Baiklah kita. Itu community, itu sebuah komunitas. Saudaraku. Dan kemudian dia menciptakan satu lembaga. Lembaga terkecil lebih dulu namanya keluarga. Sebelum lembaga yang lain diciptakan, dia ciptakan lembaga keluarga. Dan keluarga adalah komunitas. Tapi komunitas yang terkecil. Jadi jangan alergi soal komunitas saudaraku. Yesus pun bersama muridnya berkomunitas. Bahkan dari 12 murid itu dia bikin kelompok lebih kecil namanya komsal. Komunitas saling. Siapa saja dia? Yesus, Yohanes, Yakobus, Petrus. Ya, itu komsal, komunitas saling. Ya, jadi sudahlah. Saya nggak usah jelaskan lebih jauh. Komunitas sangat dibutuhkan. Ya, jangan sampai begini loh. Jangan sampai ada orang yang datang ke sini bilang begini. Gue lebih baik nggak usah ketemu daripada ketemu sama tuh orang tuh. Ya, kalau saudara sampai ngomong seperti itu, saudara perlu pelayanan kelepasan. Saudara kepahitan.
Namanya orang pahit itu saudaraku udah enak saudaraku ya. Nanti keluarnya juga pahit. Ya, sebab itu belajar melepaskan, belajar pikiran, perasaan, kehendak seperti Kristus. Saya tunjukkan buktinya. Saya akan mengambil dari BRC, Bilangan Research Center, yang meneliti kurang lebih ada 1.200 responden yang masuk sebenarnya 2.000 lebih. Tapi kemudian disortir dan 1.200. Dan ini pendekatannya tingkat akurasinya lebih bagus ya. Kebanyakan seperti survei-survei lain yang berlaku di Indonesia itu sekitar 1.000-an atau 1.100. Ini 1.400 bukan 1.200 malah ya. Sudah lihat ini. Anak usia 12 sampai 26 tahun. Siapa di sini 12 sampai 26 tahun? Tidak usah angkat tangan prak-prak garuk-garuk kepala. Nyebut dong. Kamu sudah agak tua. Siapa yang 12 sampai 26 tahun? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 16 ya. Ini generasi Z ya. Usia 12 sampai 26 tahun. Kita lihat, menarik sekali. Next. Gereja seperti apa yang kamu sukai? Pilih salah satu. Yang pertama, yang urutan tertinggi mereka suka gereja yang gimana? Yang ada komunitas yang hangat dan peduli. So, saya ucapkan terima kasih sama putra saya sendiri, David Jonathan Sumito. Karena dia bergerak terus di komunitas. Thank you ya, bantuin Papa. Karena dia memikirkan komunitas anak-anak muda di gereja kita ini. Saudaraku, tolong Feby, siapa pengurus yang roket anak-anak remaja, please ya, kok bukan cuma komunitas tok, mereka perlu yang hangat dan peduli. Berapa? 33,3%. Lalu yang 15%,4% kejelasan pertumbuhan iman yang akan didapatkan dari gereja ini. Suasana pujian penyembahan 14%,6. Khotbah yang relevan dan mudah dimengerti. Ternyata kecil buat mereka. 14,4. Khotbahmu boleh hebat. Tapi gak berkomunitas dengan baik. Pergilah anak muda. Ya kan? Jadi tolong perhatikan. Ini komunitas penting banget ini. Ini kenyataan ya. Generasi Z. Nanti saya akan tunjukkan Amerika. Melibatkan aku dalam pelayanan dan tanggung jawab yang bermakna. 11,8. Saudara, beberapa tahun lalu, bukan beberapa sih, 10 tahun lalu, saya baca buku namanya Unchristian. Saya sendiri lupa penulisnya. Tapi buku itu membuat penelitian, bukan cuma generasi Z, 12 sampai 26 tahun. Apa yang menyebabkan orang Amerika gak mau masuk ke gereja lagi? Dulu mereka Kristen, tapi mereka gak mau masuk gereja. Saya pernah sajikan Pew Research Center bahwa tahun lalu sensus penduduk Amerika yang menyatakan diri sebagai Kristen itu hanya 65% saja orang Amerika. Ya, dari 335 juta orang. Hanya 65% orang yang mengaku sebagai Kristen di Amerika. Nah, saudaraku, ini menarik sekali. Di Amerika mereka akhirnya tidak mau ke gereja lagi. Kenapa? Ada 2 alasan. Alasannya pertama adalah mereka lihat gereja itu penuh dengan orang-orang yang menghakimi. Waduh saudaraku. Yang kedua, penuh dengan orang-orang yang selain menghakimi saudaraku. Maaf ya saya harus ngomong. Tapi ini cinta Amerika jadi jangan tersinggung. Banyak yang munafik. Sampai akhirnya mereka nggak mau ke gereja. Ternyata the same reason saya temukan itu di generasi Z. Kenapa mereka jadi malas ke gereja? Next slide. Ini dia. Sikap orang dewasa yang menilaiku, menghakimiku sesuai dengan pandangan mereka. Penghakiman. Aduh saudaraku, saya harap, kenapa saya harus sajikan ini? Biarlah jemaat JRC ini, kalau melihat anak-anak muda, mari kita terima mereka apa adanya dan bukan ada apanya. Kalau tidak punya sikap menerima apa adanya, ya kayak Josh Peter gini ya, Teddy gini ya, bukan di sini tempat kalian.
Sebab jenis seperti ini hanya bisa, jangan bilang diusir dengan doa dan puasa loh ya. Saudara kasih Tuhan, proses penerimaan tanpa syarat, tanpa alasan. Sangat dibutuhkan oleh anak-anak remaja sekarang ini. Saudaraku dikasih Tuhan. So nanti kalau ada yang datang ke sini pakai anting-anting kayak rambutnya warna-warni ngepang, ada yang ini gini, saudara. Jangan saudara. Najis, nggak usah ya. Ingat pikiran, perasaan, kehendak seperti Kristus. Pasti kita punya hati untuk merangkul mereka. Ya, oke. Satu kali di Malang, waktu saya masih ditugaskan Pak Arifin ke Malang. Saya ketemu sekelompok anak-anak muda yang suka breakdance di bawa tip ke mall-mall. Ya, terus anak-anak punk rock. Singkat cerita saya dekati mereka, bahkan saya ajak makan mereka ke rumah. Waktu mereka mau makan di rumah, mereka heran. Pak Pendeta, enggak apa-apa ya? Bapak makan sama kami. Enggak apa-apa, makan. Satu meja kita makan. Saudara tahu, di situ saya ngomong aja ya, ada Agung, ada Rio, dan beberapa teman grupnya. Yang namanya waktu itu Agung ini sebelumnya anak pang. Ya, sama Rio itu, saudara itu yang ininya lobangnya itu bukan satu titik ini. Lobang segede kelereng itu loh. Jadi telinganya itu kalau nggak ada hiasannya ndelewer gitu saudaraku. Itu ngamen dari Malang ke Jogja. Dari truk ke truk. Bawa gitar satu. Iki piye lah iki piye. Embo-embo karo jawane. Saudaraku. Amin. Itu begitu saudaraku. Saya terima di rumah dan ajak makan. To cut the story short. Mereka ternyata orang-orang luar biasa. Dan saudara tahu. Akhirnya saya ajak mereka. Kamu ke tempat anak muda. Saya bikin ibadah di Malang mana? Tempat diskotik. Ini tahun 2005. Saya sudah bikin ibadah di diskotik saudaraku. Lampunya. Ya, dan saya pakai jeans dan dompet rantai. Lalu kemudian ininya you can see t-shirtnya. Wah, anak-anak breakdance saya dekati. Saya nyanyi. Enggak apa-apa Pak Pendeta. Enggak apa-apa. Nari. Bayangkan saudaraku. Say. Yang tangkap rehat jangan ngomong kamu. Misalnya lagu ini ya, ini lagu dulu waktu di Malang. Jesus, you are the savior of my soul. Oh. Itu kan endingnya gimana? I give my praises to you. Kita kan to you, mereka kaki. Breakdance. Mau apa? Masa sih bilang, gak sopan lu. Enggak dong. Ini David jadi sakti. Saudaraku, mereka menyerahkan diri dibaptis. Terima Yesus. Bahkan bawa pacar nih. Pacarnya si Agung, si Deka namanya. Dia tidak percaya Yesus dari agama sepupu kita. Kali pertama diajak ke situ. Kebaktian di tempat diskotik. Masuk dia. Lagunya tuh kayak gini. Wow, lagu yang mereka. Dia masuk dia bilang gini sama saya. Pak, saya kok enggak tahu. Saya kok nangis terus, Pak. Nangis terus. Saudara lihat itu. Percaya Yesus dibaptis bahasa roh. Bayangkan saudaraku. Itu kalau bukan perbuatan tangan Tuhan mana bisa. Manusia tidak bisa decide. Saudara. Rio sekarang bersama kita di KGC di Belesa. Lalu si Agung sekarang diminta Sydney Muhede untuk tergabung di JPCC. Dan dia dibawa oleh Sydney Muhede keliling Indonesia untuk main drum, saudaraku. Itu semuanya dulu dari jalanan, saudaraku. Coba kalau kita tidak punya hati seperti itu. Ya, Sydney tinggal menuai, saudaraku. Tidak apa-apa sih. yang menabur, menuai sama-sama dapat bagian. Cuma nanti kali saya ngomong sampai sini. Sini kasih tau gue dong. Yang kenal Sydney kasih tahu dapat salam dari Pak Roni. Oke. Nah, saudara bisa lihat ini. Hati-hati. Yang kedua juga saudara ya. Aku tidak punya teman akrab di gereja. Tolong perhatikan ya anak-anak muda. Ya, kalau ada anak muda yang datang di sini,
Ayo deketi. Gitu ya. Tapi deketinya tuh tulus, bukan follow up, follow me. Ya. Tapi buat saya sih lebih baik ketemu di gereja daripada tempat diskotik gitu aja ya. Tapi yang cantik lah bermainnya gitu ya. Kamu ada sesuatu yang kamu lihat gak Jos di sini? Nah, tahu aja. Oke. Ada yang di antara mereka tadi di sini? Doakan saja katanya. Nah ini ngeri sekali. Mereka tidak mau ke gereja, kenapa? Kemunafikan pendeta. Ya Tuhan Yesus. Jangan berarti pendeta tok loh. Pengurus. Warga gereja. Artinya apa? Jemaat juga. Pura-pura. Astaga saudaraku. Saya ngeri, beberapa hari lalu saya dikirim orang ini nggak mau ke gereja lagi. Pahit sama gereja, pahit sama pendeta. Setiap kali dia kirim ke saya selalu cerita yang orang-orang yang pendeta mukul istri lah. Nanti pendeta didapati bermain perempuan lah, apa semua. Terus lihat itu. Kalau orang sudah pahit sama hamba Tuhan, pahit sama gereja, saudaraku. Ngirimnya ke pendeta aja gak sungkan-sungkan. Yang dikirim berita pahit semuanya. Saya tuh kemarin kan ada pendeta di Sidoarjo tuh katanya hajar istrinya. Terus ada lagi pendeta di Makassar. Wah, cewek-cewek sebelah kiri kanannya. Sambil minum wine. Itu semua di medsos beredar saudaraku. Saya dikirimi semuanya. Saya ini berkali-kali gitu. Seperti itu. Please. Biarlah kalau orang datang ke gereja ini, ada orang yang punya masalah mungkin dengan keluarganya. Atau mungkin saudaraku, dia sedang menghadapi perceraian dalam rumah tangganya. Please saudaraku, jangan bersikap kepada orang itu seperti orang kena kusta. Amin saudaraku. Satu kali dalam sebuah perkabungan. Ada seorang ibu-ibu yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya. Dan begitu di ibadah penghiburan itu, semua teman-temannya datang. Karena dia nangis, saya nangis keras. Aku gak bisa sendiri sama kamu, dia nangis gitu. Teman-temannya pada datang semua bilang gini, gak usah nangis. Sudah gak usah nangis. Itulah kehidupan. Inilah misteri. Semua bilang gitu. Saudaraku dikasih Tuhan. Dia bilang gitu, malah tambah nangis. Kamu gak ngalami seperti aku bisa ngomong gitu. Tambah keras anginnya, teman-temannya bingung. Tiba-tiba ada satu ibu datang di sebelahnya dia. Pegang tangannya. Dan ikut menangis bersama dia. Dia nangis. Dia ikut nangis. Lalu dia ngomong bisikan ke ibu itu. Aku juga mengerti kamu. 3 bulan lalu suamiku mati. 3 hari yang lalu anakku pun mati. Aku ngerti seperti kamu. Ayo kita nangis sama-sama. Malah dia berhenti nangis. Dia lihat. Apa daripada kisah ini saudaraku? Ada orang take care. Mau peduli, mengerti perasaannya. Daripada orang cerai. Itu kebangetan. Oke. Jadi jelas ya. Saya harap kita jangan meniru Amerika. Saya berdoa komunitas ini masih kecil. Gereja ini nanti Desember baru 2 tahun usianya. So kita walaupun berbeda suku bangsa, dari latar belakang berbeda, kita nggak perlu lihat warna kulit, ya, karena nggak perlu ditutupi sudah kelihatan, ya. Jadi saling terimalah satu dengan yang lain seperti itu ya, indah sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Next slide lagi. Nah, saya akan segera akhiri ini. Ini yang harus diperhatikan, prinsip-prinsip dalam membangun komunitas untuk bisa kita menyatakan pengaruh di komunitas. Pertama, kita harus bergerak from religion to kingdom. Your mentality, mentalitas kita jangan agama. Kalau mentalitas agama itu Taman Hakim itu. Ada 7 Farisi di zaman Yesus pada waktu itu. Dan salah satu Farisi yang gak disukai oleh Tuhan Yesus. Namanya Farisi berdarah. Pak Erwin Simanjuntak mana?
Tolong searching, nah, Anda kan biasanya ngerti itu. Itu Farisi ini kenapa dibenci sama Yesus? Begini, suka pakai jubah-jubah panjang. Jalannya begini. Shalom. Kalau berdoa di perempatan-perempatan jalan. Supaya kelihatan orang lalu lalang. Aku bersyukur. Aku tidak sama seperti mereka yang berkeliaran ini ya Tuhan. Saudaraku jalannya begini. Kalau ada cewek cantik seksi lewat. Begitulah saudaraku. Dia langsung lihat sebentar gitu. Najis. Saudara tahu? Gara-gara dia bilang najis gini. Zaman dulu ini kisah nyata yang saya cerita ini. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Frank Damasio. Dari Portland Bible College yang ada di USA. Dia bilang begini. Dalam penelitian itu cerita zaman Yesus itu. Zaman dulu kan orang jalan gak kayak kita pakai sepatu yang bisa nutupi semua jari. Ya kan? Zaman dulu itu kayak sepatu itu kayak sendal ya. Jadi kelihatan semua jarinya. Dan zaman dulu gak ada aspal yang halus. Bebatuan. Jadi pas dia gini, dia cewek cantik, najis gini. Kakinya kesandung batu. Waktu kesandung batu, batunya tajam. Keluar darah. Maka disebut Farisi berdarah. Kenapa saudaraku? M-U-N-A-F-I-K. Munafik. Kenapa? Begini. Pernah tahu kisah tentang ada perempuan kedapatan berzina ketangkap basah? Ya. Diseretkan kepada Yesus. Diseret kepada Yesus. Guru. Menurut hukum Musa. Kalau perempuan berbuat zina. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus. Indonesia kan tertangkap basah. Bahasa Inggris yang baku berkata tertangkap dalam keadaan basah. Harus dihukum batu. Sampai mati. Dilempar batu. Apa jawabmu? Yesus bilang sambil nulis-nulis. Yesus nulis ke bawah itu bukan gambar cewek itu lagi ketakutan. Bukan. Dia lagi konsultasi sama bapaknya. Lalu bapak berkata, katakan kepada mereka. Kalau ada di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa. Silakan lempar batu pertama kepada perempuan ini. Saudara tahu. Mulai dari yang tua-tua itu loh. Semuanya mundur semua. Kenapa yang paling tua-tua mundur duluan? Karena paling banyak bikin dosa. Sadar mereka. Habis itu saudaraku tinggal Yesus dengan perempuan ini. Saya mau tanya sama jemaat. Orang berbuat zina minimal berapa orang? 2. Kenapa cuma 1? Ternyata yang nyeret itu orang Farisi langganannya. Makanya Yesus benci yang gitu-gitu saudaraku. Haleluya. Begitu keluar. Haleluya, halilintar. Udahlah. Jadi mentalitas agama itu seperti itu. Tapi harus mentalitas kerajaan Allah. Kingdom mindset. Kenapa? Sadar pemerintahan Tuhan ada di mana-mana. Hidup benar gak cuma di dalam gedung kebaktian. Tapi dimanapun. Yesus jadi raja. Di kantor, di sekolah, di keluarga, dimanapun. There is no space for sin anymore. From church to ecclesia. Dari gereja kepada ecclesia. Ecclesia itu bagaimana kita ini menyatakan pengaruh keluar. Memberkati kota, memberkati komunitas. Gak bercuplek-cuplek di dalam gedung. Menurut teori ilmu manajemen konflik. Salah satu penyebab konflik adalah, dengar baik-baik ini. Terlalu sering ketemu. Tapi jangan dipakai buat di rumah ya. Oh kalau gitu suami istri jangan sering ketemu ya Pak ya. Nanti konflik terus. Enggak, maksudnya dalam berkomunitas itu. Makanya Pak Arifin pesan sama kita di Jakarta ini. Roni, jangan bikin banyak pertemuan di tengah minggu macam-macam. Cuma komsel, ya. Gak usah ini, ibadah ini, tengah minggu lah, seperempat minggu lah. Apa-apa, gak usah Pak Arifin bilang. Kenapa Pak? Biarkan mereka banyak waktu dengan keluarga. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan sekalian hari Minggu, makanya kita di sini ada kingdom training lah, ada pertemuan ini, selesai kebaktian. Makanya saya suka bilang sama saudara, kalau enggak ada dipanggil sama Pak Jokowi, jangan tinggalkan tempat ini. Karena kita mau efektif Anda di sini hari Minggu. Lalu from building to houses. Dari gedung, terima kasih buat gedung, tapi sebetulnya saudaraku, membangun komunitas yang kuat mulai dari rumah-rumah. Keluarga-keluarga dulu, mulai. Bahkan di Alkitab menunjukkan banyak gereja rumah. Ya, mereka
melakukan perjamuan kudus di rumah. Mereka dengerin firman, berdoa apa semuanya. Ya, saya menghargai jemaat yang membuka rumahnya untuk komsel-komsel. Saya terima kasih Women Sesini, Bamban Kamsyah. Oke, Anda membuka pintu rumah Anda. Karena ini yang seharusnya, ini prinsip keren kan. Yang berikutnya, from pulpit to dining table. Jadi dari mimbar kepada apa? Meja makan. Aduh saudaraku, makan itu saudaraku dipakai untuk bisa building relationship. Tadi saya tidak tahu karena seminggu 10 hari terakhir ini saya begitu letih dari konferensi di Bali. Disambung lagi kemarin sidang majelis pekerja lengkap GBI. Disambung lagi kemarin saya melayani di Retreat Full Gospel. Couples, Full Gospel Banten. Jadi saya capek sekali tadi. Pagi-pagi udah sarapan nih saya. Tadi melayani pelepasan jenazah. Ada salah satu orang tua dari pekerja kita meninggal. Saya kesini saudaraku. Kok lapar sekali saya. Terus saya melihat saudaraku. Barisan ayam betutu. Disediakan Ibu Chen. Dan sudahlah. Akhirnya saya makan juga. Tapi ini ya saya cerita. Saya bisa fellowship dengan beberapa orang. Saya bisa ngobrol dengan beberapa orang. Lewat makanan. Orang Chinese bilang mulut terbuka, hati terbuka. Anak-anak muda kalau mau mendekati cewek ajak makan. Ingat ya Jos ya. Dan bayar. Ini penting sekali. Dia waktu ngobrol saudaraku, nama-nama hati terbuka. Sudah ya.